الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahu al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Hamba Allah yang beriman yang senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengawali ibadah Jumat ini dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah tiada henti-hentinya memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semua. Semoga kita semua mampu menggunakan nikmatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang si pemberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala senangi. Di antaranya adalah aktivitas yang kita lakukan di siang ini. Semoga hadir kita di masjid ini untuk beribadah Jumat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai salah satu wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita tidak juga merasa bosan dan jenuh untuk selalu menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat juga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah memegang teguh dua pusaka warisan beliau, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya, khatib berwasiat untuk diri pribadi, juga untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama terus kita berusaha untuk menjaga sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang akan memberikan jaminan untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan jaminan untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ujian, penuh dengan onak dan duri, untuk tampil nantinya sebagai pemenang, untuk tampil nantinya sebagai hamba-hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan siapkan kita semua surga dengan sebab kita adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin, terus jaga, pelihara sikap takwa kita yang sudah kita raih, kita peroleh di Ramadan kemarin. Ketaatan kita kepada Allah kita jaga, kita pelihara terus sampai 11 bulan ke depan, sampai kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang.
Dan itulah makna kemenangan yang hakiki. Ketika kita semua selepas Ramadan mampu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, akal kita, hati kita, iman kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muslim dalam pengertian orang-orang yang senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu, ketika suasana kita bergembira dengan Idul Fitri, dan di bulan Syawal ini kita juga masih dalam suasana bergembira karena kita sudah menuntaskan ibadah Ramadan. Tapi sisi lain kita juga bersedih karena ditinggal oleh Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sementara tahun depan kita belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan. Dan tentu kita yakin betul hadirin bahwa kita belum optimal, belum maksimal dalam memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang lalu. Kemudian juga kita dalam suasana Idul Fitri juga berduka karena ternyata ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Ketika sepakat untuk tidak lagi melakukan penyerangan, atau ketika sudah ada gencatan senjata, tapi ternyata pengkhianatan itu terjadi bahkan sampai hari ini. Sehingga jumlah dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang mereka terluka, bahkan yang mereka kemudian meninggal itu semakin bertambah. Dan tentu perjuangan kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, maka tidak terhenti. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah enyahkan, Allah hancurkan Zionisme Israel. Allah menangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dan mereka mendapatkan kemerdekaannya, kebebasannya kembali. Dan juga kita tidak putus-putus untuk juga memberikan support, dukungan dalam bentuk doa, tidak hanya itu, tapi juga dalam bentuk material, dalam bentuk dana, yang ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mereka-mereka yang terluka, bahkan juga untuk obat-obatan dan sebagainya. Dan tentu kita juga tidak henti-hentinya juga untuk kemudian kita meneriakan dukungan melalui media-media sosial yang kita miliki. Dan tentu hanya itu diantara hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk daripada solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini mereka sedang menderita dikarenakan mereka masih dalam penjajahan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada bahwa Ramadan mampu untuk mengembalikan kita atau menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan hadirin, ketaatan kita tentu mesti kita jaga, kita pelihara. Karena kalau Ramadan kemarin ketika kita sedang berpuasa, maka saudara-saudara kita, teman-teman kita, sesama kaum muslimin juga berpuasa. Nampaknya puasa menjadi ibadah yang enteng kita lakukan. Kenapa? Karena sebagian besar daripada manusia, orang-orang beriman itu berpuasa. Ketika melaksanakan sholat sunnah tarawih, yang bisa jadi ini tidak kita laksanakan di luar Ramadan. Bahkan di luar Ramadan, bahkan jumlah rakaat daripada sholat sunnah kita terbatas. Tapi ketika Ramadan, kita bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih, ada yang 11 rakaat dengan witirnya, ada juga yang 23 rakaat juga dengan witirnya. Ditambahlah dengan tilawah Al-Qur'annya, ditambah lagi dengan zikirnya dan lain sebagainya, maka itu semua mudah untuk kita lakukan karena kita tidak sendiri hadirin. Tapi pasca Ramadan, ketika kita puasa sunnah, mulailah kemudian kita merasa bahwa kita terasing. Seolah-olah yang puasa hanya kita,
Sementara yang lain itu mereka bisa jadi mungkin belum memulai untuk puasa Syawalnya, atau mungkin bisa jadi belum terfikirkan oleh mereka untuk mereka melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail misalnya, maka tidak seperti Ramadan, kita bisa berjamaah. Ketika kita menunggu waktu sahur, kita bisa datang ke masjid. Di masjid, apalagi di 10 hari yang terakhir, disediakan imamnya, kita bisa berjamaah melaksanakan sholat lail, maka itu menjadi enteng, menjadi mudah buat kita. Tapi bagaimana selepas Ramadan? Apakah kita mampu untuk membiasakan kembali apa-apa yang sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan kita pada saat Ramadan kemarin? Dan tentu amalan-amalan ibadah yang lain, bahkan juga kebiasaan kita menjaga lisan kita. Kebiasaan kita menjaga mata kita, karena kita sedang berpuasa. Kebiasaan kita menjaga telinga kita. Kebiasaan kita juga menjaga panca indera kita semua untuk tidak menzolimi saudara-saudari kita, untuk memberikan hak-hak daripada saudara-saudari kita. Kita tidak melanggar hak-hak mereka. Ketika Ramadan kita sedang puasa, itu bisa kita lakukan hadirin. Tapi ketika di luar Ramadan, apakah kemudian ada jaminan lisan kita terjaga, pandangan kita terjaga, telinga kita terjaga, tangan kaki kita terjaga dari berbagai macam bentuk-bentuk maksiat-maksiat atau mungkin diantara larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada jaminan. Oleh karena itu hadirin, kita mesti punya azam yang kuat untuk selepas Ramadan, maka kita punya PR. PR-nya adalah bahwa kita harus menjaga stamina ibadah kita terus bisa terjaga. Kemudian juga diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu itu juga kita bisa batasi, kita bisa kendalikan. Sehingga pada akhirnya ketaatan kita, ketakwaan kita itu terjaga, terawat terus sampai 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Atau kiat-kiatnya agar ketakwaan kita ini bisa terpelihara, terjaga? Ada 3 hal yang mesti kita lakukan hadirin, agar sikap takwa kita ini terjaga dalam diri kita. Yang pertama, kita mesti sama-sama harus menyadari hadirin, bahwa kita sesungguhnya adalah hamba-hamba Allah. Jauh sebelum kita diciptakan, kita sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di alam arwah, kita berjanji kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idza hadza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari sulbi mereka, lalu kemudian Allah mengambil sumpah mereka. Kita semua disumpah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Apakah aku ini adalah pencipta kalian? Apakah aku ini adalah pemberi rizki buat kalian? Apakah aku ini adalah penjaga kalian? Bahkan apakah aku ini adalah ilah, zat yang kalian sembah? Maka kompak kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersumpah, kami bersaksi. Itulah hadirin syahadah kita yang pertama di alam arwah, yang namanya syahadatul rububiyah. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Lalu kemudian ketika kita terlahir ke dunia, makanya kenapa disyariatkan, diazankan di telinga kanan seorang bayi itu dan diikomahkan di telinga kiri. Sesungguhnya itu adalah juga sebagai pengingat bahwasanya ketika engkau terlahir, wahai anak Adam, ketahuilah bahwa engkau diingatkan akan peristiwa ketika engkau berjanji setia kepada Allah di alam arwah dan engkau tetap menjadikan Allah sebagai Rabb kalian. Kemudian fitrah Allah juga menjadikan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang tetap terjaga fitrahnya, yakni menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rabb. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila khalqillah dzalika dinul qayyim.
Maka ketika manusia itu tetap pada fitrahnya adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai Robnya, dan dia mentaatinya dalam kehidupannya kapanpun dan setiap saat. Lalu kemudian Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah, surah Al-Ahzab ayat 23. Ini berkisah tentang seorang sahabat Nabi yang memegang janji setianya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya kita harus mengikuti sikap yang demikian. Karena kita sudah terikat janji untuk senantiasa mentaati Allah, kita pegang, kita pelihara janji itu sampai akhir hayat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu. Di antara orang beriman itu ada orang yang menepati janjinya. Rijalun shadaqu, orang-orang yang benar atau menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahba. Sebagian mereka itu ada yang gugur di medan perang. Nah, ini terjadi pada diri seorang Anas bin Nadir. Ketika perang Badar, maka beliau uzur. Beliau tidak ikut perang Badar. Lalu karena cerita perang Badar luar biasa, para sahabat itu bercerita tentang bagaimana dahsyatnya perang Badar, sampai kemudian dia merasa bahwa dia menyesal tidak mengikuti momen yang luar biasa itu. Akhirnya dia berjanji pada diri sendiri, berjanji pada Allah, berjanji pada Rasul, kelak ketika ada perintah perang lagi, maka beliau tidak akan absen. Beliau akan ikut perang. Ternyata tibalah perang Uhud, dan beliau menjadi salah satu pesertanya, dan akhirnya beliau menepati janjinya kepada Allah, gugur di medan perang. Ketika beliau ditemukan jasadnya, lebih dari 80 bekas luka tombak, luka sayat, pedang dan sebagainya. Ada 80 bekas luka. Dan beliau syahid pada saat itu, menepati janjinya kepada Allah. Tapi kata Allah, ada sebagian juga yang mereka itu nggak gugur di medan perang, tapi mereka itu meninggalnya di atas tempat tidurnya, tapi mereka menunggu-nunggu waktu itu, dan ketika mereka menunggu ajalnya, mereka tidak pernah menyelisihi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada diri seorang Khalid bin Walid. Berpuluh-puluh kali beliau melakukan peperangan, tapi ternyata takdirnya menentukan bahwa beliau tidak mati di medan perang. Beliau mati atau meninggal di atas tempat tidurnya. Dan kemuliaan bagi beliau itu adalah ketika beliau tetap memegang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah pun ingkar sedikit pun janji kepada Allah. Ingat, kita sudah terikat janji kepada Allah untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, harus ada kesungguhan, hadirin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau kita bertakwa kepada Allah, takwa dengan sungguh-sungguh, takwa dengan sebenar-benarnya. Dan kita berazam, kita tidak mati kecuali bahwasanya kita menjadi hamba-hamba Allah yang masih taat kepada Allah. Itu janji kita. Itu yang mesti kita coba praktekkan, kita coba amalkan. Itu yang kedua, hadirin, mujahadah. Yakni ketika kita ingin memelihara takwa kita kepada Allah, maka perlu yang namanya kesungguhan. Bertakwa itu harus dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kalian, beramalah kalian. Jadi kita di dunia ini hanya disuruh untuk beramal, dan beramal. Dan nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat bagaimana amal-amal yang kita persembahkan tersebut. Dan yang terakhir, hadirin, untuk menjaga, merawat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga ini kita harus menjadi pribadi yang merasa selalu dalam pantauan Allah, merasa selalu dekat dengan Allah. Allah begitu sangat dekat dengan manusia. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah, apabila di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Bahkan kedekatan Allah disebutkan, ditegaskan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Dan banyak manusia ternyata jauh dari Allah, merasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena ada dinding yang memisahkan antara dirinya dengan Allah, yakni maksiat-maksiat yang dilakukannya.
Dan salah satu yang kemudian bisa mendekatkan kepada Allah itu adalah berbagai macam ibadah-ibadah yang dilakukan, yang kita lakukan selama Ramadan dan berhasil mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita jaga, kita pelihara dengan cara kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ihsan. Apa ihsan itu? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakin bahwasanya Allah adalah maha melihat dirimu, maha memantau dirimu, maha mengawasi dirimu, maha memperhatikan dirimu. Jadi seolah-olah dalam kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah ada kamera CCTV yang selalu memantau berbagai macam aktivitas kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya sebelah kanan, sebelah kiri, di antara sisi atau pundak kita ini ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Ini yang perlu kita sadari hadirin, sehingga dengan kita menyadari bahwasanya Allah memperhatikan kita, ada dua malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat amal-amal kita, maka kalau kita menyadari hal itu, maka paling tidak itu bisa menjadi rem kita. Ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat, maka itu akan menjadi rem buat kita untuk tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu. Dan kita ketika diperhatikan, maka kita akan semakin semangat lagi dalam melakukan berbagai macam amalan-amal ibadah. Semoga Ramadan kemarin yang telah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa mampu untuk kita pelihara, kita jaga selama 11 bulan ke depan, paling tidak dengan melakukan 3 hal tadi. Yang pertama tadi yaitu dengan selalu kita merasa terikat janji dengan Allah. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga, senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala marakum bi amrin bada'a fihi binasi wa thana bi malaikatil musabbih bi kursi faqala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bahdum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafir wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ansur man nasaradin. Allahumma ansur ikhwan muslimina fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'aziran. Allahumma arham mautahum. Allahumma ishfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum wa ahlikil kafarata al-yahudi al-ghasibin. Allahumma zalzilhum, Allahumma azhum, Allahumma adibhum adaban syadida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.